tapi salah satu prajurit menusuk lambung Yesus dengan tombak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kita semuanya dalam keadaan fantastis. Pekan ini merupakan pekan suci bagi umat Katolik karena sebentar lagi mereka akan merayakan yang namanya Jumat Agung, yaitu hari di mana Yesus Kristus disalibkan. Lalu bagaimanakah kisah penyaliban Yesus Kristus dalam sisi Islam? Yuk langsung aja kita bahas bersama-sama. Langit Yerusalem sore itu mendung. Di balik dinding-dinding batu kota tua, desas-desus telah merebak bahwa seorang nabi akan disalib. Orang-orang Yahudi yang telah lama merasa terusik oleh ajaran kasih dan ketegasan Nabi Isa alaihissalam kini menyusun siasat bersama penguasa Romawi. Mereka menuduhnya sebagai pemberontak, penyesat umat, dan ancaman bagi kekuasaan. Namun kisah ini seperti yang diyakini dalam tradisi Islam tidaklah seperti yang diceritakan oleh dunia dan Alkitab. Jadi kali ini kita akan ceritakan Yesus Kristus dalam sisi Islam. Dari sisi Islam, Yesus Kristus sering disebut sebagai Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Nabi Isa alaihissalam sebagai seorang nabi yang mulia, bukan sebagai anak Tuhan, melainkan sebagai hambanya yang membawa Injil, kitab suci yang penuh cahaya dan petunjuk. Ia lahir secara ajaib dari rahim Maryam yang suci, tanpa ayah, dan tumbuh dalam lindungan wahyu. Dalam tradisi Islam, Nabi Isa alaihissalam tidak lahir di palungan kandang domba, melainkan di bawah pohon kurma. Banyak mukjizat yang menaungi langkahnya, antara lain menyembuhkan orang buta, menyembuhkan penderita kusta, dan menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebagaimana para nabi sebelumnya, Isa pun ditolak oleh sebagian kaumnya. Ketika kebenaran tak dapat lagi mereka sangkal, mereka mencoba memusnahkannya. Maka datanglah malam kelam itu. Orang Yahudi yang membelot dan juga para prajurit Romawi dikirim untuk menangkap Nabi Isa bersama para pengikut setianya yang sering disebut sebagai Al-Hawariun dalam tradisi Islam, menyadari bahwa bahaya sudah dekat. Tapi di saat semua tampak buntu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kuasanya. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tapi yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah yang diserupakan bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Allah tidak membiarkan nabinya dihina di kayu salib. Dalam rahmatnya, Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, diselamatkan dari tipu daya musuh. Sebaliknya, seseorang diserupakan dengan wajah Isa. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang itu adalah Yudas Iskariot, salah satu muridnya yang berkhianat. Ia yang ditangkap dan yang disalib. Sedang Nabi Isa telah jauh dari jangkauan tangan-tangan zalim itu. Umat pun terpecah. Sebagian percaya bahwa Isa wafat disalib. Namun umat Islam memegang keyakinan bahwa Isa tidak wafat dan juga tidak disalib, melainkan diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali menjelang akhir zaman sebagai penegak keadilan, penghancur dajjal, dan pembawa kedamaian. Sekarang ini katanya beliau masih hidup dan tinggal di langit. Wallahu a'lam. Memang ada perbedaan ya antara penyaliban dari versi Kristen sama versi Islam, dan keduanya sangat berseberangan. Tapi apapun itu, marilah kita menjaga toleransi dan saling menghargai. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.